Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiola dari kelas EKIS 5H Prodi Ekonomi Syariah Yayan Palopo. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan manajemen proyek. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari manajemen proyek. Nah, manajemen proyek ini adalah upaya untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan sumber daya seminimal mungkin. Sementara itu kalau proyek adalah sebuah pekerjaan dengan suatu target pencapaian yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, tujuan manajemen proyek ini ada 4. Yang pertama itu menyelesaikan proyek tepat waktu, yang kedua menjaga anggaran, yang ketiga menjaga kualitas, dan yang keempat melancarkan proyek. Baiklah, selanjutnya materi mengenai analisis investasi. Nah, jadi pengertian dari analisis investasi ini adalah istilah luas untuk berbagai metode evaluasi sektor industri dan tren ekonomi. Jadi analisis investasi ini dapat mencakup memetakan pengembalian dari masa lalu untuk memprediksi kinerja pada masa depan. Jadi kita juga bisa memilih jenis investasi yang paling sesuai dengan kebutuhan investor, atau bisa juga mengevaluasi sekuritas individu seperti saham, obligasi untuk menentukan resiko, menentukan potensi hasil atau pergerakan harga. Kemudian adapun tujuan dari analisis investasi ini adalah untuk menentukan bagaimana kemungkinan besar kinerja suatu investasi dan seberapa cocok itu untuk investor. Mungkin cukup sekian materi terkait dengan analisis investasi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya materi terkait dengan peramalan dan perancangan agregat. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari peramalan. Nah, peramalan ini adalah sebuah proses untuk memperkirakan berupa kebutuhan di masa mendatang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kualitas waktu maupun alokasi yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan akan barang dan jasa. Selanjutnya yaitu kegunaan peramalan ada 3. Yang pertama sebagai alat untuk dapat melaksanakan dengan seefisien dan seefektif mungkin. Dan yang kedua untuk menetapkan kebutuhan sekunder pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi peramalan dan perancangan agregat. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pemilihan lokasi. Nah, jadi definisi dari lokasi itu sendiri adalah tempat di mana perusahaan beroperasi atau tempat di mana perusahaan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mementingkan segi ekonominya. Kemudian kalau definisi dari pemilihan lokasi itu sendiri yaitu merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kesuksesan suatu usaha. Karena kalau pemilihan lokasi juga ini sangat berhubungan dengan keputusan pembeli konsumen. Dan adapun faktor-faktor pemilihan lokasi, yang pertama itu letak konsumen atau pasar, yang kedua sumber bahan baku, yang ketiga sumber tenaga kerja, dan yang terakhir air, listrik, ataupun transportasi. Mungkin cukup sekian sedikit materi terkait dengan pemilihan lokasi, kurang lebihnya mohon dimaaf. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai desain produk dan jasa. Nah, desain produk dapat didefinisikan sebagai generasi ide, pengembangan konsep, pengujian dan pelaksanaan manufaktur atau objek fisik maupun jasa. Adapun dalam pemilihan barang dan jasa, strategi produk pendukung keunggulan kognitif. Misalnya yang pertama rumah sakit. Rumah sakit ini mendefinisikan produknya pada rumah sakit khusus hernia, rumah sakit khusus jantung dengan kualitas yang lebih. Kemudian Toyota. Nah, pada Toyota ini Honda mendesain produknya dengan fast response, cepat mengembangkan
desain produk, dan yang terakhir yaitu pada produk Cina. Strateginya yaitu low cost, bisa mendesain produk dengan biaya rendah sehingga dapat atau bisa dipasarkan ke seluruh dunia. Nah, yang terakhir itu daur hidup produk. Ada 4. Yang pertama perkenalan, yang kedua tahap pertumbuhan, yang ketiga tahap pendewasaan, dan yang terakhir tahap penurunan. Mungkin cukup sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu materi terakhir tentang kapasitas produksi. Nah, jadi kapasitas produksi adalah suatu tingkat yang menyatakan bahwa batas kemampuan penerimaan, penyimpanan, ataupun keluaran dari suatu unit fasilitas atau output untuk memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Kemudian adapun kapasitas produksi juga menentukan persyaratan modal sehingga dapat mempengaruhi sebagian besar dari biaya. Dan kapasitas produksi ini juga dapat menentukan berapa jumlah permintaan yang harus dipenuhi dengan menggunakan fasilitas produksi yang ada. Selanjutnya yaitu aspek-aspek kapasitas produksi. Yang pertama pusat kerja, yang kedua routing, yang ketiga pesanan manufaktur, yang keempat beban, dan yang terakhir kapasitas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi-materi yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.